Dari hasil ceramah yang saya dapatkan, yang saya rasa bahwa tidak sesuai seperti apa yang saya sampaikan, uang menurut saya itu terlalu banyak, maka saya sedekahkan sama santri. Sebagai bentuk Hubungan rohani kepada guru jangan sampai putus. Itu selesai sudah. Ta'alluq kepada guru. Iya, ta'alluq kepada guru. Hubungan rohani kepada guru jangan sampai putus. Kesaktian alaqoh masyayikh ini seperti yang jenengan alami mungkin bisa diceritakan untuk lebih memantapkan kita. Pertama, atau memang ketika datang kok tahu-tahu acaranya katanya ceramah, kok tahu-tahu seminar, diskusi. Lebih berat. Diskusi itu kan berat kan? Tapi ketika kita Fatihah, ta'alluq kepada guru, itu ternyata oleh Allah diberikan kemudahan-kemudahan. Ada materi yang datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sidogiri TV sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bisa bertatap muka kembali. Sudah hadir di hadapan kita semua narasumber kita, yaitu dai dari Pulau Garam. Beliau adalah dai kondang yang sudah berceramah dan berdakwah di mana-mana. Beliau adalah Kiai Haji Musli Adnan. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hadzal masa. Alhamdulillah khair. Nah, begini Kiai. Kita akan ngobrol-ngobrol santai seputar dakwah dengan antum. Nah, sebagai tugas ilahiyah dakwah ini, perintah langsung, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kira-kira ud'u ila sabili rabbika, dakwah menurut pandangan jenengan selain dengan bentuk ceramah, kira-kira apa saja? Makasih. Saya ketika terjun di dunia dakwah, bahwa mengajak orang untuk ingat kepada Allah, mengajak orang untuk sama-sama mendekatkan diri kepada Allah, tidak harus pakai orasi. Tidak harus ceramah? Tidak harus ceramah. Karena ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh penceramah, tapi bisa dilakukan oleh di luar penceramah. Satu contoh, jabatan itu dai. Bisa dakwah. Bisa jadi uslub dakwah. Iya, bisa jadi uslub dakwah. Satu contoh saja, kalau penceramah memberitahu bahwa prostitusi itu haram, jadi wala taqrabuz zina. Okay. Jadi, tapi tidak bisa untuk menutup tempat prostitusi. Betul. Tapi bila mana pejabat kemudian memberikan satu kebijakan untuk menutup tempat prostitusi, maka bisa. Itu dakwah. Dengan kesaktian tanda tangannya. Dengan kesaktian tanda tangannya. Dengan kerjasama dari semua aparat. Terus yang kedua juga salah satu contoh adalah orang yang punya kemampuan spiritual tinggi. Ada orang bisa ngobati orang. Ada orang juga yang memiliki kasyfih tinggi. Itu tidak bisa menyelesaikan masalah bagi orang yang hanya berdakwah lewat orasi. Tapi bisa dilakukan oleh beliau-beliau yang memiliki tingkat kasyfih tinggi, doa-doanya mustajab, itu bisa menyelesaikan masalah. Jadi artinya apa? Dakwah itu menurut saya adalah sebuah media menyelesaikan masalah orang sehingga orang itu akan kembali kepada Allah. Nah, berarti kalau saya simpulkan ya, dakwah itu adalah pola global yang situ banyak cara, yang intinya pada endingnya membuat orang itu kembali kepada Allah dengan doa mustajab. Kemudian dengan orasi mau'idhah hasanah, dan ida'ud liko memang kebanyakan dengan mau'idhah hasanah itu adalah peran dakwah itu sendiri bisa tercapai. Kemudian lagi di dalam berdakwah tentu kan kita menghadapi mad'u yang bermacam-macam. Artinya kita punya segmen konsumen yang tidak sama. Kira-kira tantangan yang paling Kiai rasakan selama berdakwah dengan berbagai macam lapisan masyarakat, akidahnya berbeda, kemudian dari strata ekonomi dan juga kecenderungan mereka berbeda. Kira-kira tantangan yang paling Kiai rasakan selama berdakwah? Tantangan yang menurut saya sangat jelas ketika terjun di dunia dakwah itu harus mengemas materi dakwah sehingga dapat dipahami oleh semua pihak. Jadi bisa dipahami semua pihak. Kalau ceramah di pesantren mungkin karena santri-santri sudah punya dasar pengetahuan agama, kan enak. Tapi bila mana kita menghadapi orang yang plural, orang-orang yang bermacam-macam itu,
Kita harus mengemas itu bagaimana bisa cocok pada semua kalangan. Orang awam juga bisa paham, terus orang yang sudah memiliki pengetahuan itu juga paham dan menarik itu. Itu yang menurut saya agak berat. Berarti kalimin nas ala qadri Ala uqulihim. qadri uqulihim. Kalau begini, mohon maaf ini biasanya juga dirasakan bukan oleh penceramah saja. Di saat kita harus terus terang kepada masyarakat, kemudian hal yang kita harus terus terang itu agak tidak disukai oleh mereka. Ini kan menjadi tantangan tersendiri. Yeah. Kira-kira contohnya begini. Nah, kita secara perspektif misalnya ada suatu masalah di Indonesia ini, kemudian netizen berpihak pada kesimpulan A, tapi sebetulnya kesimpulan yang benar secara ilmiah dan secara agama adalah kesimpulan B kan. Kita harus terus terang apa adanya. Dan tentu kalau kita jujur kan gitu kan. Ya kulil haqqo walau kana murran kan. Nah, untuk agar tidak terlalu pahit kira-kira bagaimana? Ada orang kadang dimarahi merasa tidak dimarahi. Kok bisa? Iya. Itu kemasan, itu butuh pengalaman. Itu butuh pengalaman. Jadi orang ceramah itu harus paham tentang psikologi juga, tentang kejiwaan juga. Ada orang kadang dimarahi seakan-akan dia tidak dimarahi gitu. Ada orang yang kadang karena tidak mengemas dengan kemasan yang begitu bagus, akhirnya betul-betul merasa tersakiti orang. Karena kita kan sebenarnya itu agak repot juga ya, agak seperti makan buah si malakama. Ketika kita harus menyampaikan, lurus kita menyampaikan, menyakiti hati orang lain. Ketika tidak menyampaikan, ini adalah sebuah kebenaran. Lah ini ada satu pengalaman, memang dikemas dengan bahasa seindah mungkin, sehingga mereka itu tidak merasa bahwa dia dimarahi sebenarnya. Tapi menyadari. Tapi bahasa itu masuk ke hati mereka. Itu memang ada keahlian khusus. Dan itu butuh jam terbang kira-kira. Butuh jam terbang. Butuh jam terbang. Kemudian begini, apa itu? Ini sebetulnya lebih ke problem sih. Antum kan seorang yang dai dan dengan kapasitas keilmuan yang memang bersanad. Artinya dengan ilmu yang diperoleh dari pesantren, telaki kepada kiai, kiai dari kiai sampai kepada guru-gurunya sampai kepada Rasulullah. Nah, fenomena yang apa itu kita banyak temukan di masa sekarang di zaman netizen sudah apa itu memiliki hukum tersendiri. Kira-kira dalam pandangan kiai fenomena semacam ini di saat menjumpai beberapa oknum dai yang sepertinya mengganggu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sikap kita itu bagaimana? Atau dai setengah matang lah. Mantasaddara qabla awani faqad tasadda lihwani. Orang kalau belum layak tampil kok tampil, maka akan kacau balau nanti. Bisa-bisa ukiba bihirmani. Betul. Tapi begini menurut saya. Orang yang sudah diterima di masyarakat, andaikan barang itu sudah laku di masyarakat, segera ambil sanad dan segera banyak belajar. Karena itu satu kesempatan. Menurut saya. Betul. Bukan berarti dia membiarkan diri dengan semaunya dia mengucapkan apa yang dia mau. Segera ambil sana. Karena walaupun kita tua kan mau berguru kan pada orang. Kan mau berguru. Terus kemudian banyak belajar. Seperti saya. Apa yang saya sampaikan tidak semuanya apa yang saya pelajari di pondok. Jadi adalah pengembangan. Jadi oleh karena itu memang satu tuntutan bagi saya seorang dai itu harus banyak baca memang. Harus banyak baca. Dan baca itu sebagaimana yang saya katakan tadi di seminar tadi, baca itu jangan hanya monoton dibaca kitab-kitab curos, tapi juga pengalaman-pengalaman, kekinian-kekinian gitu. Kenapa? Karena apa yang ditangkap oleh mereka adalah sesuatu yang fenomena kekinian. Nah, Kiai dengan berbagai aktivitas mengajar, kemudian apa itu belajar, ngaji. Nah, untuk bisa memasukkan jiwa seorang dai seakan-akan saya seorang petani, saya seorang pedagang, itu kan penting secara psikologi dakwah itu. Nah, konsepnya kira-kira bagaimana? Banyak bergaul semua orang. Banyak bergaul, banyak bermuasyarah. Iya. Sehingga mereka itu kan kadang mereka curhat.
mereka itu bercerita tentang keseharian mereka. Rumah tangganya. Iya, itu modal bagi kita. Itu materi bagi kita itu. Karena bahkan paling penting itu. Paling penting karena itu adalah sesuatu yang keseharian Untuk mengetahui medan. betul betul jadi itu baru sebanyak belajar dari situ langsung kita banyak bergaul dengan orang gitu. Kemudian khas yang jenengan bawa ketika dakwah sebagai dai yang ilmiah tapi humoris. Tentu di pesantren teori humor itu kan secara apa itu secara kajian ilmiah kan tidak ada. Iya. Ini sampean Malakah ini didapat dari mana ini? Didapat dari keseharian di pesantren. Karena memang di pesantren itu kan banyak cerita unik-unik dari teman-teman. Secara praktek bukan teori. Iya, praktek-praktek keseharian bukan teori. Kalau justru humor itu dari teori itu banyak garing. Bahkan kadang-kadang kalau humor itu dari teori itu banyak kadang dibuat-buat. Harus begini, contoh kita akan membuat cerita bagaimana kejujur. Kadang dibuat-buat. Tapi kalau tiap hari yang kita alami di pondok selama 10 tahun kan bertemu dengan teman yang macam-macam itu. Betul. Itu kan kadang itu bisa jadi Gojlokan. Iya, iya. Jog-jog di pondok itu kan paling renyah menurut saya ya kehidupan di pondok itu kan. Dibawa sebagai bahan Untuk dakwah. Iya. 30%. Kemudian risiko ya. Gimana? Tentu dalam likulli syai'in afat kan gitu. Afat, ya. Artinya risiko dalam dakwah menurut Kiai, kita melihat ada beberapa dai atau penceramah yang dengan materi dakwahnya berisiko membuat dia terseret ke penjara, harus berlawanan kepada pemerintah. Untuk meminimalisir risiko semacam ini menurut beliau, antum? Bagaimana ya saya ingin menjelaskan ini karena memang tipikal penceramah macam-macam memang. Sejak dulu memang dai-dai itu kan bermacam-macam. Ada yang tegas pada pemerintah, ada yang ngambil hati di pemerintah, ada memang yang seperti itu. Lah menurut saya seperti yang saya sampaikan, jadi diri sendiri saja. Kalau memang dirinya sudah seperti itu, sudah siap dengan segala macam risiko, bismillah, katakan itu. Kalau memang tidak siap, ya jangan. Berarti urusan kesiapan imshi fi thariqillah itu betul-betul harus siap. Iya, imshi fi thariqillah wala tubali ahada sudah. Kalau setengah takut lebih baik jangan. Jangan. Lebih baik kepada amar ma'ruf saja. Makanya jangan pernah meniru orang lain. Jadi diri sendiri. Kalau bukan kapasitasnya. Betul. Nah, sebagai seorang dai tentu kan kalau kita menanam pohon di situ akan ada hama yang datang. Gitu. Nah, kalau kita mengundang hama, pohonnya tidak akan tumbuh. Kira-kira bagi dai yang betul-betul lillahi ta'ala lughatan wa istilahan kan gitu kan. Kadang tercemar oleh beberapa oknum dai dalam tanda kutip yang sebetulnya kurang pas kan gitu kan. Yang menjadikan dakwah sebagai profesi. Ini kan tidak dibenarkan dalam agama kita. Nah, dai yang betul-betul lurus kan dirusak-rusak oleh dai prematur ini kan gitu kan. Kira-kira menghadapi semacam ini menurut pandangan jenengan? Saya tidak mau berbicara orang lain sebenarnya. Memang tidak bisa kita itu berbohong. Orang ceramah itu dapat uang. Betul. Dan uang yang didapat itu memang kadang terlalu banyak tidak sesuai dengan porsi yang disampaikan. Kalau mau dikiaskan, dianalogikan, kamu disamakan dengan guru madrasah diniyah, dengan guru ini yang dalam setiap bulannya hanya dapat gaji sekian, kan begitu kan? Ceramah dalam 1 jam sudah dapat sekian, kan gitu kan? Saya tidak mau menafikan, iya memang. Jadi saya tidak bisa ngomong bahwa kita harus lillahi ta'ala dan dapat uang, tidak bisa. Oleh karena itu saya menyiasati. Kalau saya pribadi, mohon maaf, tidak untuk yang lain. Saya menyiasati. Dari hasil ceramah yang saya dapatkan, yang saya rasa bahwa tidak sesuai seperti apa yang saya sampaikan, uang menurut saya itu terlalu banyak, maka saya sedekahkan sama santri. Sebagai bentuk? Sebagai bentuk untuk mengurangi, meminimalisir hal-hal yang afat-afat tadi. Afatnya. Yang bahaya-bahaya tadi. Kalau urusan artinya lebih banyak dari jika diukur dari materi, apalagi diukur dengan
bisyarah guru madrasah katanya sampean itu. Guru madrasah itu kan lillahi ta'ala betul ini. Bisyarah ya, uang gaji pegawai negeri saja bisa kalah. Bisa kalah. Nah, Bisa kalah. kalau itu memang pemberian itu kan baik-baik saja, artinya itu ihtiraman dari sohibul hajat kepada Ya tapi kan kiai. hati kita Ustadz, yang kadang terlalu besar ini. Kalau dihitung terlalu besar ini. Walaupun kita tidak narjet gitu loh. Walaupun kita tidak narjet, saya tidak pasang tarif gitu loh. Tapi menurut saya, wah besar ini. Jadi oleh karena itu, ini harus diminimalisir. Ini. Takut ada apa-apa di kemudian hari. Oleh karena itu, kalau saya menyiasatinya pakai itu. Disedekahkan ke Tapi santri. mau tidak mau, dalam tanda kutip, mematok tarif itu positif atau negatif menurut Ya jenengan? negatif menurut Negatif. saya. Artinya Negatif menurut mencederai tugas mulia dakwah. Saya hanya mau bercerita. Saya pernah ditanya oleh seorang kiai, kerjanya sampean apa sekarang? Gitu ya. Kerjanya sampean apa? Terus saya bilang, saya ceramah. Terus kiai bilang, ceramah itu bukan kerja, ceramah itu pengabdian. Kamu kalau mau ingin kerja, buka toko. Harus punya memang usaha yang jelas, berniaga. Terus kemudian dari hasil ceramah itu nanti umpama tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan, kamu tidak gerundel dalam hati. Bahkan kamu tidak jera walaupun diundang lagi begitu. Jadi artinya apa? Ini bukan profesi untuk cari uang, tapi pasti dapat uang. Ya. Gitu loh ya. Suatu bentuk pengabdian kepada Pengabdian, agama. tapi dapat uang. Lah, karena menurut saya ini agak banyak, memang banyak. Tidak usah pasang tarif, banyak memang. Tidak sesuai dengan apa yang disampaikan yang hanya 1 jam, 1,5 jam sampai dapat sekian. Maka untuk saya pribadi, saya tidak mau ngomong orang, untuk saya pribadi, untuk meminimalisir afat tadi, penyakit-penyakit tadi, ya untuk sedekahkan sama santri. Oleh saya. Tentu seperti kita baca di dalam Ihya itu, afat kolbiyah itu kan betul-betul hadir kayaknya. Hadir. Mau diakui atau tidak, memang afat kolbiyah itu betul-betul ada bagi dai. Hadir. Saya yang sampai sekarang tidak bisa menghilangkan, harus belajar. Merasa kecewa atas, maaf ya, atas sikap orang. Sikap tuan rumah, tuan apa. Itu yang ingin saya sampai hampir kalah sampai saat ini. Masih kadang ada dalam hati itu. Artinya masih ada kadang-kadang. Orang yang sudah jauh-jauh kadang-kadang maaf kadang-kadang tidak ditanya sudah kita nyampe di mana, kadang orangnya ini apa memang niat untuk ngundang apa enggak. Itu kadang masih ada perasaan dalam hati. Jengkel, kecewa. Itu kalau dibiarkan, setan tuh bilang nanti terus begitu, akhirnya bisa termunjuk nggak boleh kan. Awas ngundang lagi, saya tidak mau hadir kan begitu. Selama berdakwah mungkin ada tekanan atau bagaimana? Oh maaf, kalau dalam dunia dakwah macam-macam Ustadz. Lengkap, pernah ya? datang ke pengajiannya, ternyata pengajiannya tidak ada. Jadi macam-macam. Jadi memang itu sudah biasa. Dan harus siap ya? Sudah harus siap. Baik, terima kasih Kiai. Ini terakhir dari kami. Itu pesan terakhir bagi syubban-syubban yang seperti kami dan teman-teman di Sidogiri, dengan berbagai kemampuan dan segmen lapisan masyarakat yang bermacam-macam, pesan Kiai kepada mereka-mereka khususnya fi majal dakwah, dalam bidang dakwah. Satu, menurut saya hubungan rohani kepada guru jangan sampai putus. Itu selesai sudah. Ta'alluq kepada guru. Iya, ta'alluq kepada guru. Hubungan rohani kepada guru jangan sampai putus. Kesaktian alaqoh masyayikh ini seperti yang jenengan alami mungkin bisa diceritakan untuk lebih memantapkan kita. Pertama, kadang kita diundang tidak diberitahu apa temanya. Tahu-tahu kita persiapan acara haul, kok tahu-tahu pernikahan. Atau memang ketika datang kok tahu-tahu acaranya katanya ceramah, kok tahu-tahu seminar, diskusi. Lebih berat. Diskusi itu kan berat kan? Tapi ketika kita Fatihah, ta'alluq kepada guru, itu ternyata oleh Allah diberikan kemudahan-kemudahan. Ada materi yang datang. Berarti ada hal yang paling asasi adalah alaqoh dengan masyayikh itu. Alaqoh dengan masyayikh. Tanpa harus teori, kadang kita ada misteri tersendiri ada untuk misteri tersendiri. menemukan jalan keluar. Satu contoh lagi.
Seringkali ada orang bilang, apa yang diceramahkan oleh Ki Musli itu kok pas ya dengan kondisi di sini. Padahal tidak ada yang beritahu gitu. Itu salah satu manfaatnya. Padahal jenengan tidak persiapan, Kiai. Tidak persiapan. Tidak persiapan. Jadi katanya kalau mau ceramah harus lihat dulu situasinya seperti apa. Tapi kita tidak melihat situasinya dengan cara seperti itu. Tahu-tahu kita ketika ceramah pas dengan apa yang terjadi gitu. Jadi kata orang, ini materinya bagus ya. Ya bagus karena pas. Bukan yang lain tidak bagus. Yang lain itu banyak dalil. Ya mungkin karena tidak pas dengan situasi gitu. Itu sir dari Alaqah Masyayikh. Sir dengan Alaqah Masyayikh. Dan kita kalangan pesantren meyakini itu. Meyakini itu. Bahwa itu betul-betul misteri. Misteri. Oke. Ya, terima kasih, Kiai. Sama-sama. Baik, terima kasih para pemirsa sekalian Sidogiri TV. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan banyak pengalaman istifadah ilmiah dari Kiai Haji Musli Adnan. Terima kasih, Kiai, atas sumbangan ifadah ilmiah kepada kami. Kami banyak belajar kepada antum, khususnya di bidang dakwah, dengan berbagai teori menghadapi lapisan masyarakat yang beragam. Saya memohon maaf atas keluputan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.